Salam sehat buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan cerita Bang Harvey. Setelah Wealth York dilumpuhkan, kepala keluarga York datang ke villa nomor 1 Gunung Eden. Apakah dia ingin meminta penjelasan kepada Harvey York? Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, berikut cerita Bang Harvey chapter 5895 sampai 5899. Chapter 5895. Wealth York mencibir, dan kemudian menghentakkan telapak kakinya. Dengan cepat, dia melesat ke arah tempat Harvey York. Ketika dia bergerak, lonceng emas yang menjulang juga menghantam pada saat yang bersamaan. Jelas, jika seorang master seni bela diri biasa dipukul seperti ini, dia harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Ini adalah perisai lonceng emas yang telah dikultivasikan hingga sempurna. Miles Ray tampak terkejut. Tidak heran dikatakan bahwa di antara 3 kuil utama, kuil dengan warisan dan kekuatan terkuat adalah kuil Adenar. Tudung lonceng emas ini benar-benar luar biasa. Meskipun Harvey York sangat kuat, tapi... Sebelum Miles Ray selesai berbicara, dia melihat Harvey York sudah menendang Wealth York. Wealth York yang awalnya sangat bersemangat, sekarang dikirim terbang keluar dan menabrak meja makan besar di belakangnya seperti anjing mati. Dalam sekejap, cangkir-cangkir di atas meja berantakan, dan semua jenis sisa makanan tertumah ke tubuh Wealth York. Wealth York meludahkan banyak darah. Dia berjuang dengan sisa tenaganya dan mencoba untuk bangun, tetapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Ini. Orang-orang di sekitar yang melihat pemandangan ini, mereka semua kesurupan dan wajah mereka lesu. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah perisai lonceng emas kuil Adenar. Kuil Adenar adalah tempat seni bela diri di dunia berasal dari Sekte Bumi. Dia adalah salah satu yang terkuat di antara murid awam kuil Adenar. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Harvey York menendangnya hingga terpental terbang. Ini. Bagaimana mungkin? Kamu. Wealth York meraung dengan marah, dan kemudian mengayunkan tangan kirinya. Dia mengeluarkan keterampilan unik lainnya untuk melenyapkan Harvey York. Harvey York menendang lagi, kali ini tepat di dantian Wealth York. Wealth York dikirim terbang dan menabrak sofa rosewood di dalam ruangan. Dia berkedut kesakitan. Wealth York merasa bahwa dia sudah mempelajari seni bela diri jenis lain. Tapi sangat disayangkan, di depan Harvey York, apa yang disebut keterampilan uniknya dalam seni bela diri tidak ada apa-apanya. Harvey York tidak repot-repot menggunakan trik apapun, tetapi hanya melakukan tendangan sederhana. Terakhir, Harvey York hanya menendang dan menghancurkan dantian Wealth York. Hoi! Wealth York yang mencoba untuk bangun, menyemburkan seteguk darah dari mulutnya dan merasakan tubuhnya sangat lemah dan dingin. Ketakutan yang tak terkatakan muncul di hatinya, dia menatap Harvey York dan tergagap. Bajing! Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu, melumpuhkanku. Melumpuhkanmu. Harvey York melangkah maju dan menamparkan wajah Wealth York. Ini bukan hanya tentang menghancurkanmu. Aku juga ingin agar kamu mematkan salah satu tanganmu. Dan minta maaf pada Nona Ray. Apakah kamu mengerti? Wealth York berkata dengan dingin sambil menutupi wajahnya. Itu tidak mungkin. Keluarga York di Outskirt tidak bisa dipermalukan. Plak. Harvey York menamparkan lagi. Aku memintamu untuk meminta maaf. Apakah kamu tidak mengerti? Wealth York menutupi wajahnya yang bengkak dan menggertakkan giginya. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir keluarga York tidak dapat melakukan sesuatu kepadamu? Jika kamu tidak mengerti, sudah cukup, aku takut kamu. Plak. Harvey York tidak berhenti, dan menamparkan lagi. Maaf. Berapa kali aku harus mengatakannya sebelum kamu bisa mengerti? Wealth York menutupi wajahnya. Keluarga York. Plak. Maaf. Kali ini, Harvey York langsung menamparkan lebih dari selusin kali, membuat kepala Wealth York berputar ke kiri dan ke kanan. Chapter 5896. Wealth York akhirnya mengerti. Pada saat ini, jika dia tidak mengakui kepengecutannya, Harvey York akan benar-benar melenyapkannya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengambil beberapa langkah ke depan, menundukkan kepalanya sambil menggertakkan giginya. Nona Ray, maafkan aku. Aku buta hari ini. Dia sudah berpikir bahwa seorang pahlawan tidak akan menderita kerugian langsung. Ketika masalah ini berakhir hari ini, tidak akan terlambat baginya untuk membalas dendam dalam 10 tahun. Apakah kamu tidak mendengar dengan baik? Harvey York mendengar permintaan maaf dari Wealth York, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. Jika kamu ingin meminta maaf, kamu harus melakukannya dengan tulus. Dalam hal ini, aku tidak akan lagi mengejar semua yang terjadi hari ini. Kamu harus berlutut dan mematahkan tanganmu sendiri. Jadi dia membuat persyaratannya sendiri dengan rapi. Lagi pula, jika seseorang seperti Wealth York tidak diberi pelajaran, mungkin dia akan keluar untuk menggertak orang di masa depan.
Kamu ingin aku mematahkan tanganku, lalu berlutut dan meminta maaf? Mata Weltyor pahit dan dingin saat ini. Dia adalah putra tertua dari satu generasi, dan dia bisa meminta maaf, tetapi dia tidak bisa berlutut. Dia dapat dihapuskan, tetapi bukan tanpa martabat. Bagaimanapun, ini adalah hal terpenting dalam lingkaran mereka. Nak, aku memperingatkanmu, lebih baik jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, aku akan mengambil risiko hari ini, dan semua orang akan menemui jalan buntu. Aku tidak percaya, kamu bisa bertarung denganku. Dan kamu bisa bertarung sampai akhir dengan keluarga York di Outskirt. Kamu harus tahu, keluarga York kami di Outskirt adalah cabang dari keluarga York di Hong Kong dan Las Vegas. Weltyor yang menyebutkan pendukungnya, sedikit cemberut di wajahnya saat ini. Keluarga York di Hong Kong? Apakah sangat bagus? Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan kartu nama dan menjentikannya ke depan Weltyor. Sekarang, aku ingin kamu mematahkan kedua tanganmu sebagai permintaan maaf. Jangan terlalu banyak berteriak atau melompat-lompat. Aku menyarankan padamu untuk menelpon orang di kartu nama itu dan bertanya apakah kamu harus menuruti apa yang aku katakan, atau tidak. Saat berbicara, Harvey York melambai pada Arya Serai dan yang lainnya, dan semua orang berbalik dan pergi bersama. Menakutiku dengan kartu nama. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu ingin aku melakukan apa yang kamu katakan? Bagaimana menurutmu? Weltyor yang berteriak, tiba-tiba melihat kartu nama itu. Dua kata, Quenya York, tampak ringan, tanpa bobot apapun. Tapi bagi yang tahu cerita di dalamnya, dua kata ini mewakili otoritas mutlak keluarga York di Hong Kong. Dan mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu nama pribadi semacam ini, pasti tidak akan berstatus rendah. Yang paling penting adalah ini juga berarti bahwa pria di depannya memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan Quenya York. Pada saat ini, Weltyor hanya merasakan kegelapan di depannya. Dari mana datangnya orang ini? Bagaimana dia bisa jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan? Mengabaikan perubahan ekspresi Weltyor, Harvey York meninggal ruangan itu. Namun saat dia meninggalkan ruangan V itu, terdengar suara tulang patah dari belakangnya. Weltyor memang sangat baik, tapi dia tahu betul bahwa Quenya York bahkan 100 kali lebih baik darinya. Tidak peduli apa hubungan antara Harvey York dan Quenya York, tetapi nama keluarga Harvey York adalah York, yang cukup untuk membuat orang membayangkan lebih jauh. Dalam kasus ini, Harvey York mungkin berasal dari Hong Kong. Weltyor tidak berani membayangkan konsekuensinya, tetapi dia mematahkan tangannya dengan cepat. Chapter 5897. Di pagi hari kedua insiden Gangnam di Outskirt. Di pintu masuk Villa Gunung Eden nomor 1, Harvey York kedatangan sekelompok tamu tak diundang. 3 Rolls-Royce Phantom tanpa plat nomor ditempatkan di seberang pintu villa. Saat pintu mobil dibuka, seorang lelaki tua berjas tang keluar dengan hormat. Hanya dengan melihat wajahnya, itu sudah cukup untuk melihat asal-usulnya yang luar biasa. Segera, pintu mobil lain juga terbuka, dan kemudian Weltyor yang basah ditendang keluar dari mobil. Berbicara secara logis, pemuda yang seharusnya memamerkan kekuatannya di Outskirt, tetapi pada saat ini dia bangkit dari tanah dengan tubuh gemetar. Dia kemudian berlutut di pintu villa nomor 1 dengan sangat lurus. Di aula villa, Harvey York melihat CCTV dan ekspresinya menjadi sedikit lebih aneh. Di belakang Harvey York, Ramona Klein juga melirik ke layar CCTV, dan kemudian berkata dengan terkejut. Thomas York? Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu mengenalnya? Ramona Klein buru-buru berkata, Tuan Muda York, dia adalah kepala keluarga York di Outskirt. Di Outskirt ini, keluarga York tidak setinggi klan serigala di Outskirt, juga tidak dikenal sebagai 4 suku besar. Tapi karena didukung oleh keluarga York di Hong Kong, keluarga York di Outskirt selalu menjadi keluarga paling misterius. Dan Thomas York ini dulu belajar seni bela diri di kuil Adenar saat masih muda. Dia sendirian membawa keluarga York di Outskirt ke ketinggian seperti sekarang ini. Kota dan kekuatan orang seperti itu berada di luar imajinasi orang biasa. Bahkan ada desas-desus bahwa kekuatan lonceng York tidak terduga dan dapat disebut Raja Bawah Tanah di Outskirt. Raja Bawah Tanah di Outskirt. Harvey York meletakkan kopi di tangannya dan tersenyum ringan. Raja Bawah Tanah kami, apa yang akan dia lakukan di vilaku? Apakah dia mencoba untuk meminta maaf? Atau, kamu dia akan melawanku? Ramona Klein tersenyum dan berkata. Dari sudut pandang sikapnya, itu bukan hanya permintaan maaf, tetapi juga pertaruhan. Tuan Muda York, kita. Harvey York melirik CCTV dan berkata dengan ringan. Raja Bawah Tanah di Outskirt tampaknya memohon untuk meminta maaf. Tetapi bagaimana mungkin seseorang yang telah berkuasa lama sekali dengan santainya mengalah di depan orang luar? Apakah kamu memperhatikan bahwa dia datang ke sini hari ini dengan kemeriahan besar, seolah-olah dia datang ke pintu untuk meminta maaf? Tapi tidak. Ketulusannya tidak cukup. Ramona Klein tertegun sejenak dan berkata, Tuan Muda York, apa yang kamu katakan? Harvey menunjuk ke layar CCTV dan berkata dengan ringan.
Jika dia tulus, dia akan membunyikan bel pintu sekarang dan menunggu dengan hormat. Tapi dia berdiri di sana dengan tangan di punggungnya. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Dia hanya ingin aku berinisiatif keluar untuk menemuinya. Itu disebut dia memberiku wajah, tetapi dia juga aku menghormatinya. Apa? Ramona Klein tertegun sejenak, dan kemudian dia segera mengerti maksud Harvey York. Thomas York, kepala keluarga York di Outskirt, tidak peduli mengapa dia datang, dia mungkin belum mengetahui identitasnya. Saat ini, dia masih berharap bisa sejajar dengan Master York. Tuan Muda York, kalau begitu kita. Apakah kita akan membiarkan mereka masuk? Apa yang harus kita lakukan? Harvey York berkata dengan cemberut. Saat mereka bersikap dengan benar, mereka akan diizinkan masuk. Chapter 5898. 3 jam kemudian, bel pintu villa nomor 1 di Gunung Eden akhirnya ditekan. Ramona Klein membuka pintu dan melihat Welt York yang berlutut di pintu dan hampir pingsan. Ramona Klein mengabakannya dan memandang Thomas York yang wajahnya agak gelap di depannya, dan tersenyum. Maaf, dengan siapa? Ini adalah kediaman pribadi, dan tuanku tidak mengizinkan orang asing mengambil setengah langkah sesuka hati. Jika kamu tidak memiliki hubungan dengannya, silakan pergi. Sombong? Mendengar kata-kata Ramona Klein, sosok yang tampak seperti pelayan rumah tangga, tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan keras. Kepala keluarga York di Outskirt adalah raja bawah tanah. Namun, sekarang seorang wanita dengan santai keluar dari villa nomor 1, beraninya dia bertindak seperti itu. Jarang bagi kepala keluarga menunggu di luar selama 3 jam. Thomas York melambaikan tangannya pada saat ini, dan berkata dengan ringan. Jangan berteriak. Itu adalah apa yang disebut pejabat tingkat ketiga di depan pintu Perdana Menteri. Hari ini kita di sini untuk berbicara dengan Master York, bukan untuk membuat masalah. Thomas York mengarahkan pandangannya pada Ramona Klein sambil tersenyum dan berkata. Nona Ramona Klein, selamat siang. Mungkin kamu tidak mengenalku. Mungkin kamu juga berpura-pura tidak mengenalku. Tidak masalah. Aku akan memperkenalkan diri sekarang. Aku adalah Thomas York, kepala keluarga York di Outskirt. Aku datang untuk bertemu dengan Tuan Muda York. Aku bertanya-tanya apakah Tuan Muda York punya waktu untuk bertemu denganku. Setelah mengatakan ini, senyum Thomas York tampak tulus. Ramona Klein menghela nafas dalam hatinya. Hanya dapat dikatakan bahwa orang besar adalah orang besar. Jika tidak ada yang lain, upaya peningkatan ki sederhana ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Setelah menunggu di luar selama 3 jam, dia hampir muntah darah. Tetapi pada saat ini, dia masih bisa berbicara dengan tenang. Apakah itu palsu atau nyata, itu cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Memikirkan hal ini, Ramona Klein tidak berbicara omong kosong, tetapi tersenyum dan berkata, ternyata kamu adalah kepala keluarga York di Outskirt. Tuan Muda York mengatakan bahwa pintunya terbuka untuk tamu. Sekarang waktunya makan siang. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat makan siang dengan Tuan Muda York. Tentu saja, ini kasar, jadi tolong jangan sungkan. Mendengar kata-kata Ramona Klein, Thomas York menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa bertanya untuk itu. Awalnya, dia akan mengatakan bahwa Welt York sedang berlutut. Tetapi karena melihat Ramona Klein saat ini bahkan tidak melirik ke arah itu dari sudut matanya, dia segera menelan kata-kata yang muncul di benaknya. Setelah itu, Thomas York melambaikan tangannya ke pengikut di sekitarnya, dan kemudian mengikut Ramona Klein yang berbalik dan berjalan ke villa nomor 1. Pintu kemudian ditutup. Welt York yang berlutut di luar pintu, meskipun gemetaran dan hampir pingsan, masih tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu pada saat ini. Hanya saja di matanya, tidak ada lagi dendam dari kemarin, hanya rasa takut dan cemburu. Lagi pula, bahkan pemilik rumah diperlakukan seperti ini. Apa yang mereka lihat pada Harvey York? Ini benar-benar menginjak guntur. Pada saat yang sama, Thomas York dipimpin oleh Ramona Klein tiba di taman belakang villa nomor 1. Tempat ini terletak di sebuah tebing di Gunung Eden. Di tepi taman, ada pavilion kecil, di mana dapat melihat matahari terbit dan terbenam, serta angin dan awan. Tempat semacam ini bukanlah tempat bagi orang biasa untuk tinggal. Chapter 5899. Di tengah pavilion, ada satu set meja dan kursi kecil yang dianyam dari bambu ungu emas, dengan hanya 2 kursi. Di atas meja, ada beberapa lauk pauk, seperti kacang tanah, ikan selada air, dan acar. Ini semua adalah lauk pauk yang terlalu kecil. Apalagi nasi putih yang ada di meja hanya 2 porsi, meski nasinya ditaburi sedikit wijen, tetap saja membuat orang merasa sangat hambar. Harvey York melihat ke arah lautan awan pada saat ini, dan hanya berbalik dengan ringan ketika dia mendengar langkah kaki. Ketika dia melihat Harvey York, jantung Thomas York berdetak kencang, lalu dia berjalan di depan Harvey York dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda York, selamat siang. Penatua York kan? Saatnya makan siang. Jika menurutmu makan siangku cukup bagus, maka kamu bisa duduk dan makan bersamaku. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Thomas York sedikit berkedut.
Dia tidak tahu harus berbuat apa. Harvey York sudah mempermalukannya beberapa kali. Bajing kecil ini sangat pandai berpura-pura. Tetapi mengingat tujuannya sendiri, Thomas York masih tersenyum dan berkata, "Aku sudah tua, dan aku tidak suka ikan besar dan daging. Kamu adalah favorit kami para orang tua. Aku cukup senang kamu sudah mempersilahkanku masuk." Sambil berbicara, Thomas York duduk sendiri, mengambil sumpit dan mangkuknya, dan mulai makan. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini, lalu tersenyum dan berkata, "Patriark York, apakah kamu tidak takut makananku beracun?" Thomas York berkata sambil makan, "Dalam hal perilakumu, jika kamu benar-benar ingin melenyapkanku, kamu bisa menginjakku sampai mati, daripada meracuniku dengan makanan. Lagi pula, sejauh yang aku ketahui, seorang pria kecil seperti diriku tidak memiliki kualifikasi untuk membuang-buang waktumu untuk meracuniku." Harvey York berkata dengan ringan. "Penatua York pandai bercanda. Kamu adalah bawah tanah. Raja di Outskirt. Kamu dapat melakukan apapun di Outskirt. Jika kamu mau, hanya dengan menginjakkan kakimu, itu akan menyebabkan gempa bumi di Outskirt. Tidak akan semudah itu untuk berurusan denganmu." Thomas York meletakkan sumpitnya dan berkata, "Ini hanya aku. Di depan Tuan Muda York, kemampuanku bukanlah apa-apa. Lagi pula, Tuan Muda York, kamu merencanakan strategi untuk membiarkan keluarga York di Hong Kong bertaruh pada Queen York." Harvey York berkata dengan penuh minat, "Apakah kamu mengenalku?" "Aku tidak tahu, tapi tebaklah." Thomas York menghela nafas. Keluarga York di Outskirt juga merupakan cabang dari keluarga York di Hong Kong. Jadi, kita tentu tahu bahwa keluarga York Hong Kong telah banyak berubah belum lama ini. Dan sekarang, Nona Queen York yang berkuasa. Bahkan orang-orang dari klan lain, 10 keluarga teratas, akan sangat sopan saat menyebutkan namanya. Mengeluarkan kartu nama pribadinya dan menggunakannya dengan ringan. Identitas macam apa yang benar-benar dimiliki orang seperti itu? Sederhananya, Nona Queen York juga bertanggung jawab kepadamu. Selama kamu mau, hanya dengan sepatah kata, keluarga York di Hong Kong akan menjadi milikmu kan? Harvey York menatap Thomas York dalam-dalam, tetapi dia tidak berharap orang ini dapat menebak identitasnya. Tapi itu normal, jika dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka keluarga York di Outskirt tidak akan dapat mencapai pencapaian hari ini. Hanya dapat dikatakan bahwa rubah tua dari generasi tua ini bukanlah orang biasa.